Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Aulia Hanifah. Saya Hanundia Kusuma Wardani. Kami dari SMA Negeri 1 Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang Ilmu Sosial Humaniora, dengan judul Tinjauan Teori Sigmund Freud terhadap kemelankolisan lagu-lagu Didi Kempot, Sobat Ambyar di Kecamatan Prambanan. Rasane wong nandang kangen rino wengi atiku rasane peteng ya. Ada, pas banget ini aku lagi mutar lagunya Didi Kempot dan favoritku juga Didi Kempot sendiri. Oh, kenapa suka sama Didi Kempot? Karena menurutku Didi Kempot itu, terutama liriknya ya, itu sangat membekas atau sesuai feel kita. Dan bahasanya untuk generasi sekarang itu mudah dipahami. Gak cuma di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Dari liriknya itu kan kayak nyentuh banget gitu, jadinya suka. Ada nggak sih pengaruh Sobat Ambyar sama lagu-lagunya Didi Kempot itu? Ada. Jadi Sobat Ambyar kan nggak mesti dari Jawa kan, ini kan dari berbagai daerah. Nah itu jadi bisa membuat bahasa Jawa itu meluas. Jadi yang dari luar itu kayak belajar bahasa Jawa gitu ya? Iya. Oke. Kalau menurut aku sekarang udah meluas sampai luar Jogja ya, soalnya teman-teman aku yang di Bekasi juga udah pada tahu lagu Campur Sari yang sebelumnya tuh nggak tahu sekali. Komunikasi sama teman-teman yang di sini gimana? Campur sih, ada yang kebanyakan mungkin Jawa Indo, jadi campur-campur gitu. Kalau aku masih sering pakai bahasa Indonesia, tapi kadang sedikit-sedikit udah pakai bahasa Jawa. Soalnya teman-teman di sini juga sering nyetel lagu Campur Sari, lagu Jawa gitu, jadi aku lama-lama lebih paham. Kalau kamu? Kalau aku sendiri untuk komunikasi, terutama Gina yang dia berasal dari Jawa Barat atau Sunda, saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya karena terlebih dia belum terlalu menguasai bahasa Jawa. Tetapi kalau sama dengan teman-teman yang dekat atau teman-teman yang notabene udah tinggal di Jawa atau di Jogja, saya selalu menggunakan bahasa Jawa karena di samping itu melestarikan bahasa Jawa itu sendiri. Itu aja yang kita tanyain. Makasih ya buat waktunya. Maaf ganggu. Ya, sama-sama. Tinjauan teori Sigmund Freud terhadap kemelankolisan lagu-lagu Didi Kempot, Sobat Ambyar di Kecamatan Prambanan. Latar belakang. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, kepribadian manusia memiliki 3 unsur, yaitu ID, ego, dan superego. Untuk menyeimbangkan 3 unsur tersebut, manusia perlu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan hiburan. Salah satunya adalah mendengarkan musik. Musik dengan perpaduan alunan serta lirik yang indah dapat menyampaikan makna yang mudah diterima oleh pendengar, seperti halnya dengan lagu-lagu Didi Kempot. Genre yang dibawakan Didi Kempot adalah campur sari yang terkenal berbahasa Jawa di setiap liriknya. Seiring melejitnya Didi Kempot, bahasa Jawa kembali terangkat dengan tersebarnya Sobat Ambyar yang tak lain adalah sebutan penggemar Didi Kempot. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kekuatan lagu-lagu Didi Kempot dapat mempengaruhi Sobat Ambyar? 2. Bagaimana hasil tinjauan kemelankolisan lagu-lagu Didi Kempot berdasarkan teori Sigmund Freud? 3. Bagaimana pengaruh Sobat Ambyar terhadap eksistensi bahasa Jawa melalui lagu-lagu Didi Kempot? Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat naturalistik. Untuk analisis data menggunakan analisis isi dan survei yang mengacu pada teori psikologi sastra psikoanalisis Sigmund Freud dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian, yang pertama, kekuatan lagu-lagu milik Didi Kempot mempengaruhi Sobat Ambyar, antara lain, menyentuh perasaan para pendengar, terlebih Sobat Ambyar, mengenang peristiwa yang terdahulu, lebih mudah dipahami oleh semua kalangan, dan lagu Didi Kempot akan selalu terkenang meski beliau telah tiada. Yang kedua, hasil tinjauan kemelankolisan lagu-lagu Didi Kempot berdasarkan teori Sigmund Freud adalah melalui pilihan kata tiap bait yang dipadukan dengan instrumen halus serta penghayatan Didi Kempot dalam membawakan lagunya, mampu membuat pendengarnya larut dalam lagu yang Didi Kempot bawakan, bahkan ikut bernyanyi bersama untuk meluapkan emosi. Melalui rangkaian kata dalam lirik, para pendengar mampu mengekspresikan emosinya sesuai dengan teori Sigmund Freud mulai dari ID, ego, dan superego. Yang ketiga, pengaruh Sobat Ambyar terhadap eksistensi bahasa Jawa melalui lagu-lagu Didi Kempot adalah dalam liriknya membuat para Sobat Ambyar terbiasa dengan bahasa Jawa hingga kembali dipergunakan untuk media komunikasi, juga sarana hiburan hingga eksistensi citra bahasa Jawa kembali naik. Tak hanya citra bahasa Jawa yang meningkat, namun bahasa Jawa juga dikenal di Nusantara karena persebaran Sobat Ambyar yang tak hanya di Pulau Jawa. Kesimpulan, yang pertama, kekuatan lagu-lagu Didi Kempot mempengaruhi Sobat Ambyar. Yang kedua, memperoleh kecocokan hasil tinjauan kemelankolisan lagu-lagu Didi Kempot berdasarkan teori Sigmund Freud. Yang ketiga, terdapat pengaruh Sobat Ambyar terhadap eksistensi bahasa Jawa melalui lagu-lagu Didi Kempot. Sekian video presentasi dari kami. Bila ada salah kata maupun pengucapan, kami minta maaf. Saya Riza Aulia Hanifah. Saya Harindia Kusmordani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneliti itu seru, salam budaya.